dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Menjadi pejabat hari ini memang mesti menyesuaikan diri dan kondisi. Piawai memanfaatkan media sosial sebagai alat paling aktual agar sosok dapat terus dijual. Tapi kerja sebenar-benarnya butuh pembuktian, menghasilkan karya nyata tak sekedar duduk manis di belakang meja. Jika pemimpin mau menyerap aspirasi, tentu rakyat juga yang akan mengapresiasi. Karena menjadi gaul saja tidak mencukupi, kepemimpinan harus tahan banting dan uji. Inilah Mata Najwa, pejabat kekinian. Wali kota paling eksis di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Follower Twitternya 1,3 juta. Ia juga memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan warga. 3 tahun Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah ruang interaksi publik hadir di tengah kota. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, memoles taman-taman tematik. Banyaknya ruang untuk interaksi publik membuat indeks kebahagiaan kota Bandung naik ke 70,6 di akhir 2015. Emil mengklaim warga Bandung menjadi warga yang bahagia. Emil berupaya transparan. Sejak 11 Desember 2015, Bandung punya portal Data Bandung, berisi informasi pemerintahan dan administrasi kota. Tapi sudah beberapa bulan portal ini masih minim informasi. Meski begitu, upaya transparan ini mengerek peringkat prestasi ke urutan 3 dari sebelumnya ke-17 di Jawa Barat. Rapor juga bagus untuk pelayanan publik dan kinerja birokrasi menjadi urutan pertama nasional dari sebelumnya urutan ratusan di 2013. Di sisa masa jabatannya 2 tahun lagi, Kang Emil masih dihadapkan pada beberapa problem klasik kota Bandung, terutama kemacetan dan banjir. Hadir di studio Mata Najwa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selamat malam Kang Emil, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Pejabat kekinian, itu topik Mata Najwa malam ini dan saya mengundang Anda Kang Emil. Bicara soal kekinian, yang jelas yang paling kini, yang paling banyak dibahas orang adalah ketika minggu lalu Kang Emil konvensi pers memutuskan tidak akan maju bertarung di Pilkada DKI. Betul. Seberapa sulit sesungguhnya, jujur malam ini setelah seminggu lewat Kang, seberapa sulit sampai pada keputusan itu? Ya, saya nggak bisa memutuskan hal-hal besar dengan secepat kilat ya. Saya harus berhitung, saya harus bertanya, dan saya harus menghormati aspirasi. Jadi waktu digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI itu undangan banyak sekali. Dari warga-warga Jakarta, organisasi, kemasyarakatan, tokoh-tokohnya, Pak Presiden, Pak Prabowo, Ketua DPR, MPR, DPD. Heboh. Yang menunjukkan antusiasme nasional itu luar biasa terhadap urusan Jakarta. Membuat GR kan? GR ada. Tapi GR-nya juga kalkulatif ya. Karena hasil survei yang masuk ke saya itu kan, saya di bawah Pak Ahok. Dan nggak terlalu susah untuk ngejar. Karena saya belum membuat pengumuman lah ya. Dulu saya waktu di Bandung itu mulainya hanya 6%. Tapi dengan teknik macam-macam, kreativitas macam-macam, berakhir 45%. Jadi saya tidak khawatir urusan itu. Hanya PR dan masalah terbesar itu waktu saya bertanya ke warga Bandung. Nah, hampir 90% hasilnya menyatakan warga Bandung tidak rela saya pergi sebelum menyelesaikan masa jabatan. Jadi pertimbangan utama itu? Itu. Puncaknya saya berdiskusi dengan keluarga. Bagaimanapun saya manusia berkeluarga, yang jatuh bangun saya ada juga dukungan dari mereka, terutama ibu saya dan sebagainya. Dan kesimpulannya sama. Saya ini baru memulai jadi pejabat yang melayani publik, bukan periode kedua. Periode pertama pun belum selesai, baru 2,5 tahun lagi.
Dia kalau 2,5 tahun tiba-tiba loncat lagi ke tempat lain yang saya punya track record pejabat yang tidak selesai. Beda halnya kalau sudah satu periode, sudah banyak janji-janji yang deliver. Ini kan baru periode pertama. Jadi kesimpulannya saya melakukan keputusan akal sehat. Akal sehat mengatakan begitu. Akal sehatnya seperti itu. Kang Emil, tapi saya ingat saya menonton konferensi pers Kang Emil ketika itu dan ada kalimat yang membuat saya bertanya-tanya, khususnya kalimat yang ini kita dengarkan cuplikan ketika Kang Emil konvers soal keputusannya tidak maju di Jakarta berikut ini. Saya maju ke Jakarta tapi tidak sekarang, kira-kira begitu. Alias saya tidak akan maju menjadi calon gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu, tugas saya belum selesai di periode pertama gitu. Kalimat awal, maju di Jakarta tapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Itu artinya kapan? Itu artinya menunggu apa? Jadi sekarang lagi mengumpulkan bekal politik. Saya dulu sebelum jadi wali kota Bandung, saya itu arsitek. 80% proyek saya di Jakarta. Saya dulu penasehat gubernur dari zaman Pak Fauzi Bowo untuk bidang arsitektur. Jadi semua bangunan-bangunan besar yang masuk ke Jakarta diperiksa oleh saya dan tim, kan begitu. Jadi saya tuh hafal Jakarta. Saya punya karyawan tukang ojek dulu sebelum ada Gojek kan ya. Untuk menunjukkan saya sebenarnya hafal Jakarta. Tapi poinnya itu, kalau pertanyaan tadi terjadi, tidak sekarang, itu maksudnya nunggu 2000. Artinya kalau tugas saya di Bandung selesai, kesempatan itu datang lagi, pasti dengan mudah saya ambil keputusan iya. Karena Jakarta dan Bandung ini problemnya sama, mirip-mirip lah. Dengan skala yang berbeda. Masalah banjir dengan skala yang berbeda. Kami penduduknya 2,4 juta, Jakarta mungkin lebih di atas 9 juta ya. Cuma 60% warga Bandung itu di bawah 40 tahun, bedanya itu. Makanya dominasinya belum menikah alias jomblo itu ya faktual gitu. Karenanya wali kota Bandung tuh merangkap Bapak Jomblo Nasional tuh karena itu. Kang Emil, tapi saya ingin tanya, ambisi politik untuk jabatan publik yang lebih tinggi itu Anda miliki? Jadi gini, alasan pertama saya jadi wali kota Bandung itu 80% karena saya kesel. Saya dulu arsitek, saya ngerjain proyek di Cina, di Timur Tengah, jadi penasehat wali kota sana sini, kota sendiri berantakan. Jadi motivasinya itu bahwa nanti setelah saya menunjukkan kinerja, ada karir terbuka, naik ke atas atau balik lagi jadi arsitek, bukan sesuatu hal yang menakutkan kan begitu. Jadi berarti ya jawabannya ya. Mungkin saja ada ambisi politik lebih. Ya, jawabannya selain menjadi wali kota. Betul, jawabannya nanti menjelang akhir baru saya bisa melihat peta itu serealistis apa gitu. Baik. Kalau bicara politik, Kang Emil, Anda merasa kedekatan politik dengan partai politik yang mana ya, Kang? Apakah dengan Gerindra yang waktu itu mengusung secara atau dengan komunikasi, PKS? Karena di Bandung waktu itu saya diusung Gerindra PKS, tentunya dua partai ini yang paling intens. Tapi karena saya ini dosen ITB yang sedang cuti dari jabatan, maka saya tidak boleh menjadi anggota partai kecuali keluar dari PNS. Maka sekarang saya belum anggota partai. Tapi kalau dari komunikasi sudah sewajarnya karena dua partai ini yang mendukung saya di Bandung. Karena kemudian menarik ketika Wakil Ketua Umum Partai Gerindra misalnya membicarakan karir politik Ridwan Kamil. Saya bacakan katanya alternatifnya itu ada dua. Setelah ini, karir politik Anda Kang Emil, apakah menjadi Gubernur Jawa Barat atau justru menghadapi Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto? Iya, spekulasi orang kan macam-macam ya. 2017 aja tidak terlalu saya fokuskan, 2018 masih jauh, apalagi 2019. Yang bicara Wakil Ketua Umum Partai. Betul, tapi kalau nanti takdirnya ada menjelang 2019, ya saya akan berhitung. Kalau lebih banyak manfaatnya dan memungkinkan, kenapa tidak? Kalaupun enggak saya terlalu pikirin. Kalau terlalu ambisius ya, itu negatifnya. Pada saat nggak dapat suka kecewa. Sakitnya itu kan di sini. Kalau sekarang belum terlalu kepengen. Tapi Kang Emil, pilihan itu menjadi sesuatu yang Anda bayangkan? Pilihan itu semua saya hitung sekarang. Hitung. Lanjut wali kota Bandung, positifnya gimana, negatifnya gimana. Jika lanjut gubernur Jawa Barat, jika 2019 tiba-tiba ada takdir Tuhan, ada yang melamar saya, juga sedang saya hitung. Tapi tidak saya jadikan ambisi, karena saya ini pakai filosofi air aja ngalir. Ya. Nanti ketemu bentuknya, jadi cangkir, jadi kotak, jadi apa, menjelang akhir-akhir kira begitu. Tapi mau kalau diajak jadi wapresnya Pak Prabowo? Kenapa tidak? Nggak menutup kemungkinan.
Kenapa tidak juga? Mau yang mana? Nunggu menjelang aja. Nggak mau jawab. Setelah pariwara kita kembali sama Kang Ridwan Kamil, pejabat kekinian. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya bersama dengan Wali Kota Bandung, Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Kang Emil, 2,5 tahun jadi Wali Kota. Apa yang menurut Anda paling menantang selama Anda menduduki posisi ini setelah sebelumnya tidak ada pengalaman di birokrasi sama sekali? Adalah mereformasi birokrasi, ya. Karena saya arsitek, jadi kalau urusan fisik tata kota itu keseharian saya. Makanya quick win saya, proyek yang skala pendek, ruang publik, taman itu nggak susah. Tapi yang susah itu merubah birokrasi. Saya lakukan 2 hal. Pertama, merubah gaya kepemimpinan. Saya mempraktekkan namanya Ingmadia Mangun Karso, kepemimpinan di tengah, leadership in the middle. Saya banyak turun, 50% saya di lapangan, mengajak birokrasi berubah, melelahkan, tapi hasilnya alhamdulillah. Kedua, saya going digital dengan teknologi, mengunci, melawan korupsi dengan online PPDB misalkan, perizinan online, sehingga tidak ada lagi warga bertemu dengan petugas, ya. Ada ratusan going digital. Alhamdulillah 2013 saya menjabat, ranking kinerja birokrasi kita ratusan, di atas 200 dari 500 kota. Desember kemarin kita ranking 1, satu-satunya kota yang nilai 80, Kota Bandung. Ini menyemangati saya bahwa perubahan bisa dari yang dulunya pesimis menjadi sesuatu yang berprestasi. Kedua, Adipura. Setelah 17 tahun nggak dapat Adipura, kan kayak nunggu jodoh ya, tiap lebaran nggak datang gitu kan. Kali 17 tahun kangennya kan seperti apa. Nah, tiba-tiba selama 2 tahun kami rubah. Warga Bandung sekarang saya ubah pola pikirnya, kalau ada sampah dia pungut. Maka ada gerakan pungut sampah Senin, Rabu, Jumat. Peraturan denda-denda saya tegakkan, infrastruktur saya naikkan dan seterusnya. Saya meng-hire 1.500 tukang gorong-gorong baru, 1.500 tukang sampah baru saya sebarkan ke kelurahan dengan konsep desentralisasi. 17 tahun, alhamdulillah. Targetnya tahun ini dapat Adipura, ternyata Tuhan mentakdirkan tahun lalu dapat Adipura. Jadi poinnya, mereformasi di Indonesia itu butuh pemimpinnya ada di lapangan, butuh pemimpinnya ada di tengah-tengah pasukan. Itu yang Anda temukan ya? Itu kuncinya. Dan itu Anda terapkan. Kang Emil, ada yang menarik, yang juga kekinian dan menarik dari Kota Bandung adalah ketika Anda membuat pengumuman mengajak orang mencoba menjadi wali kota. Kita lihat informasi yang berikut ini. Kang Emil, apa maksud dan tujuan cita-citanya? Nyari teman untuk menemani sehari-hari? Nilai paling hebat orang Indonesia, khususnya warga Bandung, adalah kolaborasi, semangat volunteerism, semangat ingin berbagi. Waktu KA tahun lalu, saya minta relawan 3.000, yang daftar 15.000. Jadi saya sedang memanen sebuah nilai-nilai Pancasila orang Bandung, yaitu berbagi untuk kepentingan kotanya. Tapi karena kan zaman canggih, nggak bisa hanya pengumuman lewat surat. Saya bikin kayak Facebook, daftar dulu, masuk punya akunnya, tiap hari posting ide. Nanti ide yang paling keren kan buat Kota Bandung, karena nggak semua ide harus dari wali kota. Ide bisa dari warga. Banyak tidak yang ikut nih? Lebih dari 300-an ide. Jadi malam ini nanti kita pilih. Bisa dipilih malam ini ya? Bisa malam bisa di Mata Najwa dipilih? Saya pilih 2, satu malam ini dan satu di tanggal 15 lah kita. Oke, jadi nanti yang terpilih ini kan akan menjadi wali kota sehari. Jadi dia akan nemenin saya dari pagi. Jadi ajudan maksudnya nemenin? Enggak, ikutan berdiskusi, ikutan ngambil keputusan. Kan? Semua boleh berbagi kecuali istri nggak boleh. Nah. Nah, tapi tugasnya apa dulu nih?
apa nih kalau jadi wali kota? Nah, sehari? artinya dia akan mengeksekusi gagasannya itu. Saya sedang melatih warga, your city is your responsibility. Kotamu tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab pemerintah. Yang mengubah dunia ini ada 4. Pemerintah dengan political power, pebisnis dengan capital power, civil society dengan social power, yang keempat adalah media dengan information power. Jadi sekarang saya lagi melatih civil society supaya bertanggung jawab, punya masalah, kasih gagasan dong. Jadi cuma sehari nih nemenin Kang Emil? Ya kalau 2 hari kasihan dianya juga. Oh gitu. Ya. Sehari dapat digaji nggak? Paling saya kan ada punya uang operasional. Nanti saya tanya ke dia butuh duit nggak gitu. Oh, buat itu. Jadi boleh ya saya minta diumumkan dong? Boleh. Boleh diumumkan ya Kang? Udah saya pilih oleh tim juri 1 ya. Gitu ya, 1 orang diumumkan di Mata Najwa siapa yang akan menemani Kang Emil. Mulai kapan nih Kang? Ya mungkin sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi. Boleh ya Kang? Boleh. Mau dong Kang siapa yang menang? Boleh, ini dari asisten sana. Nah. Jeng jeng jeng. Oke, ada 1040 ide dari 3.800 yang mendaftar. Wow. Luar biasa kan. 1000-an ide banyak sekali. Dan terpilih user paling aktif adalah Heru Chandra Dewanto. Heru Chandra Dewanto. Jadi kalau Mas Heru lagi nonton acara ini, selamat, siap-siap menggantikan saya sehari. Ketahuan nggak idenya apa tuh? Nanti nggak disebutkan. Tapi dia yang Belum. paling aktif memberikan ide. Ya. Mas Heru. Dari 1000 terpilih Pak Mas Heru itu berarti kan luar biasa. Iya, Mas Heru. Jadi idenya pasti spektakuler, cuma nggak disebutin di sini. Akan menjadi wali kota sehari bersama Ridwan Kamil. Baik. Kasih tepuk tangan lagi dong untuk Mas Heru. Mudah-mudahan pas nonton Mata Najwa ya, Mas Heru. Kang Emil, tapi Anda ini tadi Anda manfaatkan lewat cara digital. Keaktifan Anda di sosial media, apakah lewat Twitter, lewat Facebook, lewat Instagram, ketika kemarin mengumumkan jadi tidaknya ikut DKI juga Anda menggunakan channel itu. Kita ada cuplikan berbagai aktivitas Ridwan Kamil di media sosial yang berikut ini. Dari mulai ngomongin jomblo, ngomongin JKT48, ngomongin macam-macam. Jadi channel-channelnya dibaginya seperti apa tuh? Ada nggak yang khusus Twitter, khusus Instagram, khusus Facebook? Ini semua saya pegang sendiri ya. Karena sebelum saya jadi wali kota, saya terbiasa multitasking. Kerjaan beres, media sosial juga beres. Nah di wali kota juga sama. Antara meeting kan kosong, saya bisa media sosial. Lagi perjalanan jalan tol, saya bisa lakukan. Kang Emil kenapa menjelaskan ini? Karena banyak yang protes ya, kok kayaknya nge-tweet mulu gitu. Nah, saya ingin ngasih tahu ya, bahwa kalau pejabat ini banyak di media sosial, bukan berarti produktivitasnya rendah. Dan kepada pejabat yang tidak punya media sosial, bukan berarti dia lebih produktif. Ukurannya kan nanti, di akhir tahun ketahuan anggaran serapan berapa, kinerja birokrasi. Jadi, dua-duanya bisa dilakukan. Saya ingin membuktikan bahwa 2 hal itu bisa dilakukan bersamaan. Twitter saya 1,3 juta. Instagram yang paling tinggi sekarang rating itunya, percepatannya saya 2,7 juta. Facebook per bulan akun saya itu reachable akunnya 30 juta. Jadi saya Dan maintain. Anda memanfaatkan itu untuk apa saja Kang Emil? Saya hanya fokus good news. Jadi saya nggak akan galau-galau yang lebay gitu ya. Masa sih? Ya. Kadang suka lebay di Instagram. Itu debatable ya. Tapi intinya saya selalu positive news untuk mengimbangi mereka. Dan yang menarik temuannya satu. Kalau saya posting serius, yang komen dikit. Contoh ya, hei warga Bandung, kita menang Adipura setelah 17 tahun. Yang komen 500. Tapi kalau saya bilang, hei jomblo-jomblo, mari segera menikah sebelum terlambat. Yang komen 5.000. Jadi akhirnya kesimpulan saya,
pesan serius harus dibungkus oleh tata bahasa yang santai dan humoris. Itu ciri orang Indonesia dan itu nasihat Facebook. Tapi Anda merasakan betul-betul manfaat menggunakan sosial media paling tidak untuk berkomunikasi, Oh, banyak menampung sekali. aspirasi? Komplain warga sekarang bisa ditampung di media sosial. Bandung adalah salah satu kota pertama yang dinas-dinasnya harus punya Twitter. Dulu sebelum dinas punya Twitter, itu komplainnya ke saya ribuan. Sekarang terdistribusi dengan baik. Dari 10 ribuan komplain selama 8 bulan, 90% selesai. Dan satu komplain ada halaman media sosialnya. Jadi saya bisa cek. Sehingga keefektifan ini menunjukkan bahwa kalau kita berinovasi, memanage kota, negara ini dengan cara komunikasi yang interaktif, itu jauh lebih efektif. Mending punya pejabat yang mudah dihubungi atau pejabat yang susah dikontak atau dihubungi, kan mending yang mudah dihubungi. Dan Anda bisa dengan mudah dihubungi lewat jalur-jalur yang tadi? Modal jempol aja. Modal jempol. Ada tanggapan warga tentang sosok Kang Emil, Kang Ridwan Kamil? Kita lihat tanggapan warga Bandung berikut ini. Kalau menurut saya kinerja Wali Kota Bandung sudah baik, terlihat dari taman-taman yang tadinya tidak terpakai jadi terpakai sekarang, terus fasilitas umum untuk masyarakat juga ya alhamdulillah jadi masyarakat ada hiburan murah dan memang ini yang dibutuhkan untuk warga Bandung. Sosmednya juga jadi bikin kita malah jadi ngasih masukan yang baik buat Pak Wali, terus Pak Walinya juga ngasih teguran dan apapun juga lewat sosmed itu jadi baik juga. Kalau mau semuanya seragam harus bikin taman atau diperindah, tolong di kota Bandung itu daerah Bandung Timur ke sana ini diperindah kembali, itu Cicadas itu yang kumuh atau mau menjadi daerah kumuh. Itu kalau mau daerah kumuh harus ditata sedemikian juga kumuhannya, jangan sampai ini masih ada ketimpangan di dalam perusahaan pembangunan kalau berkaitan dengan kasat mata. Ya, tanggapan warga Bandung yang beragam. Nanti akan ada waktu menanggapi setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Pejabat kekinian akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, mari kita ke Jawa Tengah. Ada gubernur yang kerap menyita perhatian dengan gayanya yang dekat dengan warga. Media sosial ia jadikan salah satu sarana. Ganjar Pranowo menggebrak birokrasi di Jawa Tengah ketika November 2013 videonya memerai kepala Badan Kepegawaian Daerah muncul di YouTube. Gara-garanya Ganjar tidak menemukan pegawai di ruang des pemantauan penerimaan calon PNS. Ganjar kembali marah-marah ketika sidak di Jembatan Timbang 2014. Kali ini ia menduga ada praktik suap di Jembatan Timbang. Setelah 3 tahun menjadi gubernur, gebrakan sidaknya berhadiah penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha. Ia dianggap kepala daerah yang berhasil memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan membangun kesejahteraan rakyat. Gubernur Ganjar punya moto mboten korupsi mboten ngapusi, tapi dia masih punya pekerjaan rumah. Data ICW per September 2015, di Jawa Tengah masih ada 19 kasus korupsi dengan total nilai 94,4 miliar rupiah. Ganjar Pranowo berjanji masih memperbaiki masalah-masalah jalan rusak, korupsi, dan kemiskinan. Melalui budaya rebugan, dia berharap kinerja birokrasi bisa diperbaiki. Pengaduan warga juga dipermudah, salah satunya melalui website resmi Provinsi Jawa Tengah. Ya, sudah bergabung di Mata Najwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sehat-sehat Mas Ganjar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Tadi pagi sempat lihat kemeriahan gerhana atau sempat enggak ya? Melihat di televisi? Pondok Pesantren enggak di As-Salam di Solo. Di Solo pagi ngintip dulu di sana bareng-bareng pagi-pagi jam 6 lah kira-kira. Rame anak-anak pada lihat semuanya. Terus habis itu? Habis itu naik sepeda dari Solo ke Tawangmangu. Oh ya? Berapa jauh itu Mas? 60 kilo lah. Was, sudah biasa ya Mas? Ya, naik sepeda lah. itu? Biasa biasanya. Dulu di Bandung sama Kang Emil ya 120 kilo ya? Iya, kurangnya. Siapa yang bonceng? Ya, nggak ada. Oh, masing-masing sendiri. Kirain saling bonceng gitu. Enggak dong. Tapi yang jelas ini menarik, pejabat kekinian Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Ganjar Pranowo dengan sejak awal selalu aktif di media sosial. Tapi saya ingin bahas terakhir kali bertemu di Balai Kota kan?
Iya, bertiga sama Pak Ahok. Bertiga dengan Pak Ahok. Iya. Ini ada cuplikannya ketika Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Karena Ahok kami bertemu. bertiga bersahabat. Sudah ada kode-kode bersahabat. Betul atau tidak? Kita lihat dulu cuplikannya yang berikut ini. Tweet kami ini kutipable betul, bahwa kutipan itu informasi resmi, mau di Facebook, mau di Twitter. Jadi kalau orang bilang pejabat nge-tweet itu alay atau tidak layak, paradigmanya jadul banget. Dari Pak Buktinya Ganjar? kami bertiga, kalaupun ada berita di medsos ngapain, kerja kan tetap jalan terus. Dari Pak Ganjar dan Pak Ahok ada nasihat nggak untuk membina hubungan yang baik gitu dengan kepala daerah? Enak aja. Dengerin ya. Waktu kali jodoh dia gusur, itu Bu Mensos bilang loh, nanti akan kita pekerjakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah bilang welcome. Jadi apa itu Pak? Apa? Enggak, menyelesaikan persoalan Jakarta tidak sendiri, Bandung tidak sendiri, Jawa Tengah tidak sendiri. Tapi kalau kita bisa bersinergi bertiga, persoalan Bandung itu ya bisa menjadi persoalan Indonesia kan, persoalan Jawa Tengah, persoalan Jakarta bisa Indonesia kan. Nah kalau kita spiritnya merah putih, apa yang menjadi persoalan kawan-kawan ini, ketika itu warga negara Indonesia kan wajib kita lindungi. Dan sebaliknya, inspirasi di Bandung bisa jadi inspirasi Indonesia. Oh iya, inspirasi reformasi Bandung. di Jakarta Iya, jadi sama kan? saling belajar. Saling mendukung, tidak ada unsur kompetisi sama sekali. Saya membayangkan para pemimpin daerah itu ya saling mendukung, tetapi mungkin saja kan ada rasa kompetisi. Daerah saya harus lebih baik, saya harus lebih menonjol, saya harus lebih sering, saya harus lebih terlihat merakyat. Mas Ganjar? Iyalah, kita ngobrol sebelumnya ya, tapi rahasia ya. Apa nih? Saya mau tahu yang rahasia. Enggak, masa rahasia diomongin. Nggak apa-apa gitu. lah. Jadi di dalam itu kita sebelumnya bicara, share apa yang bisa dibagi dari pengalaman masing-masing. Ya, pengalaman Bandung sebagai kota, pengalaman Jakarta yang istilah saya Jakarta itu bukan gubernur ya, wali kota besar. Gubernur enggak, wali kota enggak, jadi wali kota tapi besar. Ini kok merendahkan posisi gubernur Jakarta? Tidak dong, kan dia khusus undang-undangnya. Tidak merendahkan, justru meninggikan wali kota besar. Ini kalau kan. politisi ngomongnya gitu. Enggak, kan wali kota tapi besar. Oh, kan? Itu kan meninggikan dan membesarkan. Nah kalau saya kan enggak. Saya, Kang Emil berapa penduduk? 2,6 juta siang. 2,6 juta, luar biasa. Ahok berapa? Lebih di atas 10. 10, luar biasa. Jawa Tengah? Cuma 35 juta. 35 juta. Cuma 35 ini saya juta. membacanya ini berarti memang masalah Jawa Tengah dibandingkan dengan masalah wali kota Bandung atau gubernur Jakarta itu jauh lebih berat masalahnya Ganjar Pranowo. Itu kan maksudnya? Kan kelihatan saya sampai ubanan gini kan. Ini ada teman-teman dari Jawa Tengah juga kita melihat, kita mikir tiap hari ada persoalan uban tumbuh 13, satu selesai tumbuh 13. Tapi kita belajar dari teman-teman yang punya apa ya nilai kompetisi untuk memperbaiki Republik kan baik kan ya. Kita melihat pengalaman teman-teman dan kemudian kita berbagi. Itu sebelum kita bertiga di luar kita ngobrolin soal itu. Soal itu. Iya. Jadi rahasianya itu. Tapi yang tadi menarik di awal ketika Kang Emil bilang apapun yang disampaikan di sosial media itu semuanya kutipable. Ya, fenomena ini terjadi setahunan lah. Dulu orang ngasih informasi ada press release, ada press conference, diwawancara di radio, di koran. Sekarang kita nge-tweet atau posting di Facebook dikutip juga jadi berita. Nah, fenomena baru ini kami pahami sebagai pejabat publik, maka kami berhati-hati setiap ngasih tweet atau itu pasti akan dikutip. Jadi dengan kesadaran kita tahu konsekuensi. Tapi itu berarti jaminan bahwa apapun yang keluar di media sosial yang dipegang yang akunnya Ganjar Pranowo, akunnya Ridwan Kamil itu semuanya memang murni. Betul, yang penting itu tidak berbohong. Maksudnya tidak titipan ajudan gitu Mas Ganjar? Enggak lah, ajudan saya tuh nggak bisa pakai Twitter. Malah ajudannya malah lebih canggih gubernurnya ya? Kalau kita nggak lebih canggih nggak kepilih ya. Jadi semuanya buktinya jempol ya? Iya. Saya orangnya tidak skeptis, jadi butuh pembuktian, Kang Emil, butuh pembuktian Mas Ganjar bahwa itu bukan admin, itu betul-betul jempol sendiri. Ini kan lagi live di Mata Najwa. Apa nih? Mau bukti apa nih? Mau bukti dong live tweet di Mata Najwa, betul nggak? Nantang ini. Oke. Bener ya? Iya. Apa nih? Kita selfie aja. Sambil sekalian, kalau gitu gini aja. Mana? Kita selfie. Oke. Terus kita kirim. Dikirim.
ke akun Mata Najwa. Jadi ada interaksi juga, pemirsa Mata Najwa juga bisa melihat dan mention dari foto selfie ini apa sih kira-kira yang terbayang, apakah betul saling mendukung atau ada unsur kompetisinya? Terus itu aja ya? Di mana? Dibuat meme ya? Backgroundnya mereka Enggak. Backgroundnya penonton. Nanti jangan. Nah, Ini terlihat. kalau backgroundnya mereka, nanti kan mereka juga masuk TV. Ya begini. Ini berarti Kita sudah begini, terbiasa lihatnya begini. selfie. Jadi mereka kelihatan. Oke. Mereka dada-dada. gitu. Dada-dada ya? Oke. Bentar dulu. Bentar Kang. Ini bener ya? Udah siap. Sini. Saya di mana? Tengah dong. Aku di tengah ya? Oh iya, tengah. Kang Emil dulu. Oke. Siap. Tangannya gitu. Tangannya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, sekali lagi. 3. Oke. Gantian. Yes. Oh, belum. Kalau selfie dibalik. Warta. Nah, ini mencurigakan nih. Oke. Kita kan biasanya objek selfie. Gini ya? Oke. Gini deh. Loh. Tenang aja. 1, 2. Senyumnya nggak bagus tuh aku. Oke. Coba jadi di tweet. Langsung di-tweet Ini ya. bukti. Mention. Oke. Jadi tolong di tweet, mention akun Mata Najwa, dan siapapun yang menyaksikan Mata Najwa malam hari ini silahkan langsung ke Twitter Mata Najwa, nanti akan di tweet oleh 2 pejabat kekinian ini. Bikin meme dari foto itu, apa yang terlintas di benak Anda, akan ada hadiah khusus dari Mata Najwa untuk Anda yang Kita. nanti dapat honor. Kalau pejabat dapat honor, kalau pemirsa nanti akan dapat hadiah menarik dari Mata Najwa. Kita break, kita kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa pejabat kekinian. Saya ditemani oleh 2 pemimpin, ada Wali Kota Bandung Kang Emil Ridwan Kamil dan juga Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, pejabat kekinian, apa hal atau isu kekinian yang menurut Anda perlu diketahui orang tentang provinsi yang Anda pimpin sekarang, Jawa Tengah? Kalau kita ngelihat sih kemarin, hari ini saya agak kecapean banyak investor masuk ke Jawa Tengah. Karena mungkin Jawa Tengah menjadi alternatif tempat yang bagus ya. Masyarakatnya oke, kerja. Bener loh. Biasanya Mbak, tiap tahun ada demo buruh, alhamdulillah kemarin enggak. Dan teman-teman buruh di Jawa Tengah bilang, Mas Ganjar saya kasih kado ya, tahun ini untuk pertama kita tidak demo katanya. Tidak demo? Enggak demo, itu menarik. Yang kedua, wisata ya. Wisata ini menarik karena teman-teman di kabupaten kota rata-rata punya potensi. Ada Karimun Jawa, ada Dieng, Borobudur nggak diomongin lagi kali ya. Terus kemudian Sangiran, yang sekarang lagi kita tata. Kebetulan kita kerjasama dengan kementerian, dan ini yang mau coba kita dorong. Ada cumanya Mbak. Apa tuh? Kalau rakyat banyak tanya ke saya via Twitter itu infrastruktur masih butuh perhatian, dan angka kemiskinan di seluruh kabupaten kota kita masih ada 15 yang warnanya merah, sedangkan kabupaten kota kita 35. Maka ini yang PR besar saya untuk menekan dan mengurangi ini. Mas, PR besar itu, tantangan itu, kalau kita kaitkan dengan bagaimana gaya memimpin, gaya Ganjar Pranowo, apakah di sosial media, apa di keseharian, seberapa jauh sih kemudian misalnya dikenal dan terkenal itu membantu Anda dalam melaksanakan tugas-tugas ini? Nggak tahu penting apa nggak dikenal ya, nggak ada urusan saya. Membantu tidak? Kalau kemudian dalam konteks bekerja ya, saya meminta kepada SKPD saya, ini memang barang baru. Dulu kan biasanya birokrasi itu lebih pada pakai baju safari, kemana-mana cacat karena nggak bisa buka pintu sendiri, nggak bisa itu. Cacat. Selalu minta dibukain. Minta dibukain, terus kalau datang rombong-rombong orang menyambut semuanya, saya bilang enggak, saya nggak mau dianterin, saya mau sendiri. Nah ternyata ini merubah sikap, merubah perilaku, terus kemudian mereka mengikuti gaya saya. Maka ketika mereka mengikuti, harapan saya cuman simple, mereka mesti dekat dengan masyarakat dan mereka mesti quick respon terhadap persoalannya. Nah repotnya nanti kalau sudah kita berhubungan dengan kawan-kawan di kabupaten kota. Kalau sudah begitu maka saya harus mau untuk membuka
komunikasi, membuka ruang, membuka waktu untuk menyampaikan kepada mereka dan kita menunggu jawabannya. Karena biasanya seluruh persoalan hari ini terjadi kalau wali kotanya kayak Kang Emil, lapornya langsung ke Kang Emil. Tapi karena kemudian, lah saya itu Pak mau ketemu bupati itu bingung caranya Pak, datang takut sama Satpol PP, iya kan? Mau medsos gaptek dia, SMS pelit. Ya, kita mau nggak ada medianya, paling gampang ketemu gubernur, maka kita agak repot-repot dikit nggak apa-apa lah. Karena itulah kenapa ketika Anda melantik kemarin yang terpilih pilkada, pesan Anda kalau tidak salah itu, seluruh bupati harus punya akun media sosial. Enggak lah, masa harus? Oh, tidak harus? Ya, kita bilang saya menghimbau. Menghimbau, kenapa tidak diwajibkan saja? Begini, orang mewajibkan juga kita nggak bisa menyiksa. Kadang-kadang mereka bisa berinovasi, punya gaya komunikasi yang berbeda. Tapi ya, pesan Anda spesifik itu? Spesifik memang saya bilang. Hari ini eranya sudah digital. Hari ini eranya virtual dan orang tidak perlu bertemu langsung. Maka kalau Anda ingin betul-betul membawa amanah ini setelah Anda terpilih, Anda buka jalur komunikasi seluas-luasnya. Anda bisa sosial media gunakan. Bisanya cuma SMS lumayan, pakai SMS aja. Tapi tolong nomor Anda lempar ke publik. Terus kemudian buat dialog-dialog yang bisa membuka ruang komunikasi lebih banyak kepada masyarakat. Anda boleh pakai radio, boleh pakai televisi, terserah yang Anda mau. Termasuk mengkomunikasikan kegiatan Anda di YouTube, begitu ya, Mas Ganjar? Salah satunya ada yang menarik di YouTube Humas Jateng, video yang ini, kita lihat yang berikut ini tentang Ganjar Pranowo. Nah, yang mana tuh? Wah, yang ngeri ini. Ngeri nggak ini? Yang ini. Yang lain turun cepat. Ini ada ambulan. Ini ambulan nih. Ini ambulan. Kijang suruh maju dulu, Kijang. Mas Ganjar, itu belum lama ini kan? Belum lama ini dan sempat heboh ketika kemudian ada kecelakaan dan Anda kebetulan ada di jalanan dan Anda yang kemudian teriak-teriak meminta ditolong. Itu jadi Anda segala hal yang terjadi yang melibatkan Anda sebagai gubernur, apapun itu upload di sosial media, termasuk nolongin orang kecelakaan? Enggak lah, saya aja nggak tahu tuh yang masukin siapa. Yang memasukkan Humas Pemprov, Humas Provinsi Jateng. Ya barangkali. Tapi keterbukaan sampai sebegitunya, segala hal. Enggak selalu. Nggak selalu, kadang-kadang nanti jangan-jangan terlalu genit ya semua dimasukin gitu. Saya nggak mau, saya nggak mau. Cuman memang waktu itu ada teman-teman media yang kumpul komplit, terus kemudian pada saat saya lewat ada yang kecelakaan, sudah megap-megap begitu, nggak ada yang nolongin, semua teriak-teriak. Saya buka jendelanya, saya dada-dada gitu, saya tanya apa itu? Kecelakaan Pak, tolong dulu Pak, tolong gitu. Terus saya kira, loh kok nggak ada yang nolong? Berhenti. Terus kemudian kita tolong. Saya tidak sadar aja kalau ada yang merekam itu. Malah saya baru tahu kalau ada itu. Baru tahu ya? Iya, gara-gara mata Najwa. Allah. Kita break dulu. Setelah Headline News kita akan lanjutkan pejabat kekinian karena sebetulnya masih yang tadi kita akan komentari beberapa yang masuk lewat sosial media dan juga saya punya 2 panelis di Mata Najwa. Kita akan diskusi lagi setelah Headline News. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa pejabat kekinian. Bagus. Ya. Bedanya komunikatif. Beda nggak sama kepala daerah yang lain? Ya kalau sama Bu Risma hampir sama. Busuk-busukannya juga sama. Ya itu. Kalau kinerja Pak Gub kita itu Bu, kalau Bu Yayu lihat kinerjanya bagus, transparan. Orangnya itu sama masyarakat itu lebih terbuka. Apalagi saya lihat di TV itu langsung lurah-lurah sama itu bisa berkumpul dan dimintai mana jalan yang rusak, yang mana yang mungkin butuh pengaspalan atau perbaikan, itu segera melaporkan itu. Lebih fokus lagi jadi untuk khusus Jawa Tengah. Apa yang harus difokuskan? Ya untuk daerah-daerah yang mungkin pinggir belum. Apa jalannya? Jalan, terutama jalan, terus izin atau apa gitu ya. Nah, jalan pinggir saya aja belum. Gimana tuh? Terima kasih Anda terus di Mata
Mata Najwa, malam ini saya bersama dengan dua pejabat kekinian, itu topik Mata Najwa. Ada Kang Emil, Ridwan Kamil, dan juga Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dan saya akan perkenalkan ada dua orang teman saya malam hari ini yang juga di Mata Najwa, yang saya ingin minta komentarnya tentang dua sosok pejabat ini. Ada Direktur Eksekutif CSAS, Mas Philip Sermonte. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kemudian ada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang Batika. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Mas Philip dulu, pengamat politik, pejabat kekinian. Apa yang kekinian sih dari dua sosok di depan kita ini? Ya, pejabat kekinian Mas Ridwan Kamil dan Mas Ganjar memiliki satu fenomena yang cukup menarik. Keduanya adalah orang yang sangat sadar dengan media. Keduanya itu bisa menggunakan media sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi atau mengajak partisipasi masyarakat. Yang ketiga, Mas Ganjar dan Pak Ridwan Kamil itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik di depan publik. Penting ya, pemimpin sadar media itu penting ya Mbak Tika? Sangat penting. Ini dua-duanya sangat sadar media. Betul. Sangat sadar media. Betul, sangat sadar media, dan kita tahu bahwa jangkauan pemberitaannya itu tidak hanya di wilayah mereka, tapi sudah beyond the region. Jadi kalau dia mau punya naik pangkat atau mau naik tingkat, nah dia sudah punya potensi di situ. Karena jadi ngetopnya misalnya, jadi Kang Emil itu ngetopnya tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, betul, tapi sudah di luar begitu ya? Ya, betul. Mas Ganjar juga seperti itu? Demikian juga. Jadi keduanya itu memiliki jangkauan persebaran berita. Daerah-daerah lain suka mengintip apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar, dan kemudian menirunya atau membicarakannya di daerah sana gitu. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Tika. Ya. Dan satu hal lagi yang paling menarik dari keduanya itu adalah kalau dalam istilah kawan saya Iman Sugema, mereka tuh mediagenik. Nah, mediagenik. Kalau kita tahu fotogenik, jadi kalau di foto ganteng gitu kan. Jadi kalau di media darling itu kan, media darling bisa juga negatif, bisa juga positif. Tapi kalau mediagenik itu kalau ada di media tuh selalu nice, saya nggak tahu kenapa gitu. Nah, itu yang menyebabkan ketika kita bicara tentang Mas Emil ataupun Mas Ganjar, itu pemberitaan negatif itu hanya 14%, kecil sekali dibandingkan dengan pemberitaan yang lain gitu. Mediagenik. Betul, itu dia mediagenik kalau menurut saya. Secara politik itu kan bisa serba salah kan, pejabat kalau misalnya dianggap terlalu mediagenik, kemudian dinilai wah ini memang pencitraan, memang jagonya pencitraan nih dua-duanya begitu. Jadi bisa serba salah, bisa juga kemudian bagaimana menilai yang ini memang kerja, yang ini memang hanya untuk kepentingan media. Yang kekinian dari mereka ini. Ya, Mas Philip, sorry. Kalau saya lihat sebenarnya begini, pada akhirnya yang akan, tadi Kang Emil udah bilang, pada akhirnya kinerja yang akan menentukan. Mungkin akhir tahun dilihat serapannya bagaimana, apakah ada perbaikan, jalan, dan seterusnya. Tapi yang menarik sebetulnya adalah, tadi mereka bilang mau bekerja sama. Tapi media sosial itu sebetulnya membuat mereka... Bagaimana? Media sosial membuat mereka ini berkompetisi. Kenapa? Karena rakyatnya membandingkan. Orang Surabaya, orang di sekitar Surabaya pasti melihat, kok kota saya nggak seperti Bu Risma misalnya. Atau kota Jakarta melihat misalnya Kang Emil ramah tamah. Tapi orang Bandung kadang-kadang melihat Kang Emil kurang keras, misalnya dibandingkan dengan Ahok. Pada akhirnya sebenarnya media sosial itu membuat mereka saling berkompetisi. Yang ketiga menurut saya yang penting adalah ke depan ini pemimpin nasional kita akan datang dari daerah-daerah. Pak Jokowi sudah mulai, dan kemudian sekarang kita punya banyak pemimpin daerah yang bagus-bagus. Saya kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau Pilpres itu banyak calon-calon dari wali kota, gubernur, dan lain-lain. Karena sekarang eranya itu era pelayanan publik. Orang mau lihat apakah banjir selesai, nggak ada lagi demam berdarah, atau jalanan nggak rusak lagi. Jadi orientasinya itu sudah pelayanan publik seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan Kang Emil gitu. Bukan lagi urusan politik yang tinggi-tinggi. Orang mau melihat apakah hari ini jadi lebih baik atau tidak. Dan dua orang ini saya kira mudah-mudahan kapan-kapan bisa jadi calon yang bertarung di level yang lebih tinggi. Gitu ya. Satu pertanyaan lagi untuk Mas Philip. Tadi di awal disebutkan bahwa saling mendukung. Tapi sesungguhnya kan Anda membaca tidak ada unsur kompetisi sesungguhnya di antara pemimpin-pemimpin ini? Ada, mereka pasti berkompetisi kok. Karena semua politisi itu pada akhirnya tujuannya kalau karir di Indonesia ya jelas mau jadi presiden, nggak ada politisi yang saya mau segini aja, nggak mungkin. Dan itu baik, bukan buruk ya.
Tapi kemudian mereka harus membuktikan di daerah masing-masing. Tadi Kang Emil juga saya kira menyenangkan juga, terbuka. Kalau takdirnya ada, dia bilang nggak malu-malu kayak yang lain-lain kan. Kalau ditanya, wah enggak, saya nggak mau. Kalau Kang Emil bilang kalau takdirnya memang ada, Kang Emil bisa. nggak malu-malu ya? Ya, kalau Kang Ganjar saya nggak tahu, mungkin bisa ditanya sekarang. Malu dong, malu. Kalau ini malu-maluin. Malu-maluin. Jadi, tapi sangat sah, sangat wajar punya ambisi politik lebih. Wajar, dan saya kira kalau misalnya yang bertarung orang-orang baik, yang untung kita ini masyarakat milih, karena kita akan memilih dari yang baik-baik. Kita akan break setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Tadi pada saat sebelum headline news, kita sudah selfie bertiga dan sudah di-tweet di akun Mata Najwa. Sudah banyak yang retweet ya, Kang? 4.200 retweet. Widih, memang ini bukti bahwa memang reach-nya maksimal sekali, Kang Emil ya? 4.200 retweet, 4.300 likes gitu. Oh, di Facebook, karena ditaruh Ya, di Facebook juga? Twitter. Oh, di Twitter, Iya, oke. Yang love, gambar love. Wih, gambar love. Ada beberapa bisa kita tunjukkan nggak? Apa komentar orang tentang Kang Emil, Mas Ganjar, kita lihat sama-sama? Halo Ahok, butuh lawan, wih deh. Ini nantangin nih. Nggak peduli sama umur, yang penting menang banyak. Coba pejabat publik seperti beliau-beliau, cie. Ada nggak? Cocok jadi presiden, penasihat ampuh, wakil presiden. Situ udah nggak jomblok ya, mantap. Ada lagi? Oh, banyak yang lain. Emang kalau orang Indonesia tuh dikasih sesuatu cepet banget kreatifnya ya, Mas Ganjar? Oh iya. Jadi fenomena yang muncul itu ternyata partisipasi masyarakat terhadap apa yang keluar di media, khususnya media sosial kan gratis ya. Iya. Mereka itu sangat tinggi sekali antusiasmenya. Maka kalau kemudian kita bisa menggunakan itu sebagai pejabat publik, sebenarnya kita bisa merespon sebuah peristiwa dengan kejujuran. Kecuali haters. Tapi kalau mereka bisa melihat seperti ini, mereka langsung respon. Artinya era dari yang sifatnya ya jadul kemudian bergeser menjadi era digital, masyarakat itu sudah dengan ikhlas mereka untuk ikut begitu. Ada beberapa kutipan gambaran bagaimana Ganjar Pranowo memanfaatkan Twitter sebagai pejabat kekinian. Kita lihat yang berikut ini. Dari pengalaman Anda selama ini, apa yang paling efektif? Ada tidak satu peristiwa tertentu, kejadian tertentu yang Anda anggap ini bukti betapa efektifnya menangani persoalan-persoalan publik lewat saluran-saluran seperti ini? Oh banyak. Kalau kasus yang terjadi, saya pernah copot orang karena di Samsat dia minta duit sama masyarakat dan masyarakatnya pintar. Pak, kami dimintain duit. Kalau memang ya kamu foto wajahnya. Jadi kayaknya fotonya dari bawah kayaknya gini dia. Gitu. Terus dikirim ke saya kontak pimpinannya dan kemudian pimpinan, ya Pak confirm, copot besok. Copot. Lalu ibu-ibu yang diusir dari, katanya sih diusir oleh anaknya, dia tidur di pos ronda, tidak lebih dari 2 jam sudah diambil, terus kemudian dibawa ke Resos. Ada orang yang kena kanker di tangannya segede bola, nggak diambil, saya telepon sama bupatinya dan sangat menyebalkan, karena bupatinya bilang, Bupati mana Mas? Ada deh. Disebut dong kalau menyebalkan. Jangan, kasihan. Oke. Terus waktu saya telepon, Bapak punya warga yang kena kanker ya? Nggak bisa ditolong, dia tidur di rumah. Iya Pak, betul Pak. Ada petunjuk. Hari gini masih minta petunjuk. Saya bilang, sudahlah saya jemput, rumah sakit saya minta diambil, dan itu ternyata banyak menyelesaikan, termasuk tadi komplain-komplain jalan rusak, pungutan di sekolah. Biasanya Mbak, banyak laporan BPJS, berapa harga SIM, kenapa listrik saya mati, PDAM tidak mengalir. Hal-hal keseharian begitu ya, hal-hal keseharian. Rakyat itu urusannya keseharian, kecuali elit. Kecuali elit. Ya. Dan rata-rata memang yang mengadu ke gubernur, ke pemimpin, orang-orang yang memang membutuhkan jawaban keseharian secara real. Kita kasih tepuk tangan Mas Ganjar. Saya minta komentar Kang Emil. Apa yang paling real? Karena pengikutnya kan luar biasa banyak Kang Emil di berbagai sosmed. Ada 1, 2, 3 peristiwa yang bisa di-share bagaimana itu efektif menyelesaikan persoalan real di kota Anda? Ya banyak, tadi ada nenek-nenek ketabrak angkot, terus
ditolong oleh warga bingung harus bagaimana. Dia foto bersama korbannya, dia mention saya. Dalam hitungan menit, karena kebetulan langsung saya buka, saya telepon Dinsos, saya telepon camatnya. Hitungan setengah jam, nenek-nenek itu udah ke rumah sakit ditolong. Dan karena Dinsos saya sudah sangat melek Twitter, dia foto waktu nenek-neneknya sudah diurus oleh rumah sakit. Itu hitungan setengah jam dari peristiwa si anak itu melaporkan peristiwa. Tapi ada juga kebiasaan warga kota ya, dia kalau ada peristiwa panik duluan. Jadi dia masuk ke ATM, ada kakek-kakek tergeletak, dia foto, panik lapor saya, Pak Wali ada orang kemungkinan meninggal gitu kan. Saya kirim Satpol PP, saya kirim Dinas Sosial, pas dicek kakek-kakek itu lagi ngadem karena ber-AC di ATM. Jadi akhirnya saya bilang, hey warga Bandung, kalau minta tolong ke saya, cek dulu, bener nggak masalahnya. Jangan ada sampah bukan diambil di foto gitu kan. Pak sampah gitu kan enggak. Dan sebagainya. Jadi ada, karena kebiasaan wali kotanya, pejabatnya mudah dihubungi, sekarang ada kemanjaan juga, dikit-dikit lapor untuk sesuatu hal yang sebenarnya mereka bisa beresin sendiri. Contohnya kayak tadi. Nah, di Bandung itu sekarang saya agak lebih rileks karena semua dinas saya sudah melek Twitter. Dan saya bikin budaya baru, kalau kerja harus pakai foto. Jadi before and after, jalan bolong, di komplain warga, saya bilang kirim, setelah itu difoto, jalannya udah selesai. Warga tanya, apa kerjanya Pak? Tinggal saya forward aja fotonya. Jadi kalau di Bandung nanti lihat ada Satpol PP lagi foto sama topeng monyet, nah itu tugas wali kota gitu. Bahwa dia sedang bertugas mengamankan topeng monyet gitu. Oke. Kang Emil, tapi kemarin itu sempat ada yang heboh kan yang melibatkan Kang Emil dan juga Pemkot Surabaya. Ya gini. Ada dulu informasinya, kita lihat film. Sempat ada yang heboh yang ramai di sosial media, kita lihat yang berikut ini. Kang Emil, saya break dulu supaya tambah penasaran apa tanggapan Ridwan Kamil soal katanya terlalu baper, bawa-bawa perasaan waktu urusan dengan Pemkot Surabaya. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kekinian, Kang Emil, betul kemarin itu terlalu baper bawa perasaan? Gini, dalam perspektif saya, menyelesaikan masalah itu bisa multi platform. Bisa via telepon, bisa via fax, surat menyurat, bisa juga dengan media sosial. Kan seperti tadi disampaikan, kita banyak menyelesaikan masalah juga dengan secuil satu paragraf selesai urusan. Nah, atau menciptakan masalah baru. Jangan-jangan yang kemarin itu menciptakan masalah baru. Itu karena persepsi, ya. Persepsi ada pihak-pihak yang tidak biasa melihat cara penyampaian komunikasi, penyampaian solusi dengan cara-cara seperti ini. Jadi saya terima. Nah, kalau ternyata persepsinya berbeda, di forum ini saya minta maaf lah, kira-kira begitu ya. Karena bonek Viking ini bersaudara, jadi tetap harus dipertahankan. Jadi itu hanya kesalahpahaman. Betul, tapi tidak mengurangi faktanya. Oh, tidak mengurangi fakta. Baik. Mbak Tika, saya tahu Indonesia lembaga Anda punya semacam rapot begitu. Bagaimana rapot dua pejabat ini kalau kita pakai ukuran sosial media dan kemanfaatannya untuk publik, bukan hanya sebatas untuk eksis, tapi untuk publik. Baik, ya terima kasih. Kalau kita mau tahu siapa yang juara nge-tweet di antara Mas Ganjar dan Mas Emil, yang menang adalah Mas Ganjar. Karena dalam 1 bulan dia nge-tweet sampai 2000 tweet, Mbak. Wis. Ya. Ya. Tetapi tweet ya? 2000 tweet dalam 1 bulan. Bisa dibayangkan di bulan Februari cuma 29 hari ada 2000 tweet. Nah, kalau kita bisa melihat respon, jadi orang yang nge-tweet dengan menyebut nama Ridwan Kamil atau Ganjar, itu yang menang Mas Emil. Yang menang Mas Emil kalah? Mas Emil. Mas Emil menang. Oke. Ya, dia ada dalam bulan Februari itu dia mencapai hampir 100.000 tweet terkait sama hanya Ridwan Kamil mention. Yang men-tweet mention Ridwan Kamil hampir dia sekitar 98.000 tweet. Tetapi 64,6%
70,3% diantaranya bicara tentang pilkada DKI, gitu. Nah, sementara Mas Ganjar hanya 21% bicara tentang pilkada DKI, dan jumlah Twitternya sebanyak 17.000 tweet dalam 1 bulan terakhir. Nah, terus ketika kita bicara, kita bandingkan nih, sebenarnya yang para perempuan itu ngefansnya sama Mas Ganjar atau sama Mas Emil. Nah, kita bisa lihat bahwa Mas Ridwan Kamil direspon sebanyak 56% oleh laki-laki, Mas. Ya, jumlahnya kira-kira 382. Ini kita nggak ada pretensi apapun, itu fakta jelas. Ya, jadi lebih banyak laki-laki yang suka Kang Emil. 382.000 akun. Hubungannya sama LGBT ya? Ya, betul. Mas Ganjar Pranowo, direspon oleh 61%. Akun laki-laki, dan itu terdiri dari 93.000 akun. Ya, baik. Kemudian kita bisa bandingkan netizen yang merespon Mas Ridwan Kamil sama Mas Ganjar itu umurnya berapa? Apakah betul yang jomblo itu paling banyak merespon Mas Ridwan Kamil? Dan jawabannya adalah 54,6% yang mengetweet Mas Ridwan Kamil itu umurnya 26 sampai 35 tahun. Dan itu jumlahnya adalah 412.000 akun. Itu jadi rapotnya ya. Kalau kurang nanti setelah ini saya bisa langsung pertemukan untuk diskusi bagaimana cara menangani yang lebih banyak laki-laki tadi, Kang Emil dan Mas Ganjar. Waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Tiga, terima kasih Mas Philip, terima kasih para pejabat kekinian. Kang Emil, terima kasih sudah hadir. Mas Ganjar, terima kasih sudah hadir. Sekali waktunya sudah habis, tapi terima kasih paling besar tentunya kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Saya Najwa Shihab undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Mas Ganjar, sorry waktunya sudah. Pejabat masa kini harus siap menghadapi kritik dan cercaan sana-sini. Karena arus informasi mengalir dengan kencang, interaksi pun menjadi lebih gampang. Apalagi sekarang zamannya digital, kurang lengkap jika tidak eksis di media sosial. Kerja dan hasil karya cepat disosialisasikan, kritik dan keluhan dapat langsung disampaikan. Persoalan real pun bisa langsung ditanggapi, birokrasi dipaksa sigap memberi solusi. Pejabat lebih mudah dijangkau rakyat seakan-akan nyaris tanpa sekat. Tak salah juga menjadi terkenal jika diimbangi dengan kerja yang total. Kini tinggal mengutamakan realisasi, membuktikan semua janji dan kerja tanpa basa-basi. Itulah pemimpin yang akan mendatangkan kemaslahatan, tidak sekedar pamer gaya kekinian.